Saudara-saudari, ada orang yang bertanya kepada saya menyangkut iman kekristenan kita. Kalau kita menyebut Tuhan Yesus sebagai penyelamat, sebagai penebus, dan keselamatan kita itu dikerjakan oleh Yesus, lalu untuk apa seorang Kristen itu harus berbuat baik? Untuk apa kita perlu berbuat baik kalau semuanya sudah dikerjakan oleh Kristus? Nah, seperti ini saudara-saudari, dalam sudut pandang kita sebagai orang beriman Kristiani Katolik, kebaikan itu bukan lagi kita anggap sebagai strategi hidup. Ya, sekali lagi, kebaikan itu bukan strategi hidup. Jadi kita tidak menjadikan kebaikan sebagai tunggangan kita untuk sampai kepada sesuatu. Kalau seperti itu, maka kebaikan kita menjadi tidak murni. Kebaikan itu menjadi murni ketika tidak ditunggangi kepentingan apapun. Apapun alasannya, entah itu bersifat rohani, spiritual misalnya, supaya masuk surga, supaya bisa dekat dengan Tuhan. Apapun itu, kebaikan menjadi tidak murni ketika sudah ditunggangi oleh kepentingan. Nah, sebaliknya, kita sebagai orang Kristiani Katolik memandang kebaikan itu sebagai produk hidup, bukan strategi hidup. Nah, ini penting saya pikir untuk dicatat. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, itu tanda kita mengalami persekutuan dengan Allah. Hanya orang yang mengalami kebersamaan dengan Allah saja yang bisa sungguh-sungguh berbuat baik. Karena Yesus pernah bilang, hanya satu yang baik, yaitu Allah. Artinya, kalau ada seseorang manusia disebut baik, itu berarti orang itu berpartisipasi di dalam Allah. Hanya Allah saja sumber kebaikan, dan hanya Allah saja yang bisa membuat seseorang itu bisa disebut baik, yaitu ketika Allah berpengaruh di dalam diri atau di dalam hidup orang tersebut. Nah, itu saya pikir, jadi di dalam kekristenan atau di dalam kekatolikan, ketika seseorang berbuat baik, itu bukan lagi sebagai jalan atau sebagai strategi supaya nanti dia bisa masuk surga atau supaya dia bisa selamat, tetapi kebaikan yang ia lakukan itu menjadi ekspresi atau menjadi produk dari penebusan. Jadi orang yang dikasihi, dia akan mengekspresikan juga kasih. Jadi kita berbuat baik bukan supaya kita nanti dikasihi. Sebaliknya, kita berbuat baik karena kita dikasihi. Ini di dalam kekristenan, di dalam kekatolikan cara berpikirnya seperti itu. Nah, apa konsekuensi dari cara berpikir seperti ini dalam hidup? Nah, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ini bisa berpengaruh pada murni atau tidak murninya kebaikan itu. Sebuah kebaikan menjadi tidak murni ketika sudah ditunggangi oleh kepentingan. Orang Kristen berbuat baik tanpa kepentingan. Jadi kalau ada kebaikan yang di dalamnya terkandung kepentingan, itu bukan kebaikan. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen berbuat baik, mestinya kebaikan itu tidak mengandung kepentingan apapun. Kebaikan itu adalah produk atau buah yang dihasilkan karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Singkatnya, kebaikan itu bukan strategi hidup, tetapi kebaikan adalah produk dari hidup.